malam-malam kita tes printer ya. Jadi case-nya printer ini, PTF ini kemarin sempat ditinggal liburan kurang lebih semingguan, 6 harian gitu. Nah, headnya itu kemarin mampet ya, karena perginya mendadak. Cleaning untuk headnya yang ini juga kemarin habis ya, terus perginya mendadak banget dan hari itu pun saya harus pergi. Jadi kemarin semua nozzle-nya di 6 tinta itu ada biru, kuning, merah, hitam sama putih, 2 nozzle itu macet semuanya ya. Bingung juga kemarin mau ngapainnya karena pas ditarik tuh bener-bener mampetnya parah. Umur printernya juga belum ada 1 tahun nih. Sayang banget gitu kalau kemarin sampai harus ganti head. Akhirnya kemarin benerin, harus sabar sih. Kemarin itu sampai hari ini ya kurang lebih udah 2 mingguan dicoba benerin terus sampai beli ini ultrasonic ya, cuman untuk selamatin si head ini ya. Ini untuk hasil nozzle-nya ini tadi baru print sih, cuman agak geser-geser seperti yang saya. Putihnya ini untuk sekarang itu dari 100% ini hanya hidup kurang lebih 70%. Kalau untuk warnanya masih 85% masih bisa selamat. Nah, ini untuk hasil. Ini agak lembab sedikit sih tadi, ini kena basah sedikit tangan. Untuk hasil untuk warnanya nanti kita lihat hasilnya warnanya seperti apa. Harusnya warnanya tajam sih karena saya udah cek juga. Nah, ini untuk desain yang saya cetak di sini. Ini untuk desain yang sebelumnya, printernya sebelum sakit ya. Hasilnya cerah, pekat ya, putihnya juga pekat banget gitu, tebal juga ya. Detailnya hijaunya, putihnya, ada merah, kuningnya, biru ya. Untuk biru seperti ini kemarin bisa glow. Dan untuk warna full colornya seperti ini. Nah, cuman untuk yang saya cetak ini itu gambarnya sama kayak gini nah, karena kebetulan gambar ini kan full color untuk sampel juga, jadi saya cetaknya enggak beda gitu. Jadi saya sama yang tadi. Untuk putih sih kalau untuk secara kesat mata ya ini udah cukup oke. Aduh, ternyata ini kebanyakan saya cleaning headnya nempel, masih kotor di dalam itu permukaan headnya, nanti tinggal kita bersihin aja. Oke, ini baru banget sih saya pasang untuk bodinya. Tadi saya nggak pasang karena saya udah merasa cukup yakin juga nih, karena udah lumayan lama juga teman-teman, sekitar 2 mingguan itu saya pantengin ya, diinfus terus direndam, terus kita kasih ultrasonic. Jadi seminggu itu kurang lebih saya nggak pakai ultrasonic. Seminggu itu saya cuma rendam, terus kita flash lagi pakai suntikan 1 mili. Ini alat-alat yang saya pakai, jangan sampai kena ya. Aduh, ngeri. Oke, ini suntikannya saya beli di Hobby Print. Semuanya sih saya beli di Hobby Print, dari tinta, terus pet film, powder ya, sampai cleaning solution juga saya pakai dari Hobby Print yang warna merah. Cuman di Hobby Print itu ada sebenarnya yang lebih bagus lagi, yang lebih tajam daripada ini cleaning yang warna merah. Ini untuk perawatan harian sih, cuman dia udah nggak produksi lagi yang lebih di atasnya ini. Kalau nggak salah sih warna hijau ya, itu lebih mengandung banyak alkohol sih kayaknya sih. Jadi seminggu itu saya pakai ini terus, suntikan ini saya flash ya, terus flash seminggu, 1 hari itu kurang lebih
saya flash bisa sampai 5 sampai 6 kali ya. Ya nggak kehitung juga sih sebenarnya ya. 5 sampai 6 kali cuma estimasi, kadang bisa lebih juga ya, karena setelah saya flash, saya rendam, saya flash lagi, rendam lagi, flash lagi ya. Terus semingguan tuh saya selalu rendam dan flash ya. Karena saya kerja, jadi saya kerjaan tuh pagi sama malam setelah pulang kerja ya, atau sebelum berangkat kerja saya rawat dulu si anak saya ini. Pinter ya, mesin duit. Dibantu sama suntikan ini juga sih. Ini suntikan berapa mili ya? 5 mili sini kayaknya. 5 mili ya ini. Oh 12 mili 12 mili ya, biar tekanannya agak kencang sedikit sih. Tapi kalau saat keras-keras kita paksa nggak bisa juga ya, karena nanti bakal merusak nozzle-nya. Oke, saya pakai yang 6 tabung. Nah, kelihatan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, ini masih ada sisa, ini tadi saya suntik di mana, di busa-busa filternya. Saya habis rapiin, saya habis bersihin ya, capek juga sih ya. Akhirnya semingguan itu saya udah benar-benar pasrah ya, karena kalau kita beli ini ultrasonic kan lumayan ya. Ini saya beli sekitar 350-an ya. Ini kan sayang ya kalau beli ya. Kadang kita tuh kalau benerin sesuatu terus kita mau beli spare part yang mahal, kayaknya masih penasaran, masa nggak bisa ya. Akhirnya kemarin seminggu itu sudah capek banget ya, kok ini nggak ada peningkatan ya. Akhirnya saya belilah mesin si ultrasonic ini ya. Saya beli, saya pakai kurang lebih 1 mingguan juga sampai hari ini, dan membuahkan hasil gitu. Nozzle-nya yang tadinya ketutup mampet ya, saya lupa videoin sih, harusnya tadi saya videoin waktu di service headnya ya. Jadi waktu nozzle yang mampet itu, saya setelah pakai ultrasonic saya sedot dulu. Pas direndam ya pakai ultrasonic ya, saya nggak langsung buang keluar, tapi saya langsung sedot dulu. Sedotnya seperti ini pakai, nah ini saya sedot. Kalau sudah saya buang ya, baru saya pakai suntikan yang 1 mili ya, saya pakai suntikan 1 mili, baru saya buang keluar atau ke dalam, maksudnya ke dalam headnya terus keluar ya. Terus saya lakukan itu kurang lebih 1 sampai 1 mingguan, dan hasilnya seperti ini ya. Ini sambil kita nunggu kering sih, kita nggak bakal panggang juga sih ini, karena sayang juga powdernya, karena itu gambarnya cacat juga. Terus ini kena air sedikit jadi agak lembab, makanya dia nggak nempel coatingnya. Overall untuk hasil buat saya udah oke. Karena kalau untuk warna ya, ini saya taruh dulu di sini. Kalau untuk warna sudah 85% oke. Untuk warna Science, untuk warna magenta, warna hitam, sama warna yellow, 85% overall oke. Ya, masih bisa kita cetak, tinggal kita naikin resolusinya aja di sini. Kalau saya kan cetak DTF pakai Acrolite ya. Mungkin kalau di server-server lain juga pasti ada settingannya. Nah, ini tinggal saya naikin aja. Jadi saya pakai ISIS profile yang ini ya, memang tintanya agak rendah sih, maksudnya agak kecil, cuma hasilnya cerah ya. Putihnya saya naikin full 100% karena tingkat putihnya itu yang benar, maksudnya yang keluar dari dua tabung atau 2 nozzle itu ya, 2 kepalanya itu hanya 1 kepala yang benar-benar bisa ngeluarin sekitar 60-70% ya. Yang satu lagi hanya keluar 30-40% ya. Putihnya tuh sempat parah banget sih, dan bukan sempat parah ya, cuman karena di Acrolite bisa disetting untuk tintanya, jadi saya pakai full 100% semuanya. Biasanya saya cuma pakai sekitar 60-70, 80 itu udah mentok banget. 80 di pet filmnya, saya pakai pet film yang yang universal, yang coatingnya tebal sampai becek tapi nggak bleber.
Nah, ini saya setting 100%. Hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya. Hasilnya kalau normal ya, kalau headnya normal ini putihnya paling sekitar 40-50% aja pakainya, nggak terlalu tebal gitu ya. Cuman saya kurang tahu juga nih, saya belum nambahin tinta putihnya dari saya liburan. Entah itu saya kocoknya kurang rata atau apa ya, tapi saya kocok itu lama nih, kurang lebih 1 menitan, malah lebih, malah 2-3 menit saya kocok terus ya sampai benar-benar merata ya. Kalau menurut saya ya itu hasilnya seperti ini gitu. Tapi saya belum tambahin sih sama tinta putih yang baru. Semoga nanti pakai tinta putih yang baru hasilnya harusnya pekat sih ya. Saya sih belum coba juga ya. By the way, ini mesin sablon DTF pertama saya, Great Glory Cassette ya. Sebelumnya saya main cutting. Untuk DTF saya hanya sablon di luar biasanya, tapi saya press sendiri di rumah. Ini tinta putihnya, semoga nanti waktu ditambahin hasilnya harusnya lebih pekat. Saya pakai ini Fator Ink yang khusus DTF, transfer film DTS PS ya. Oke, kita coba lihat nih gambarannya nih. Ini kayaknya sudah lumayan kering sih nih ya, cuman warna-warnanya masih kelihatan ya. Apa kita lihat sebagai contoh, jadi nozzle-nya itu yang warna ya, yang warna itu 85%, untuk yang putihnya kurang lebih 60-70% aja ya. 20% nggak selamat lah yang putih karena memperparah sih. Nah ini karena saya belum panggang ya, jadi saya pegang hati-hati. Nah ini untuk warnanya, buat saya ini udah cerah banget. Ini untuk warnanya cerah banget, hampir sama, bukan hampir sama lagi, malah buat saya ini sama ya, malah lebih cerah yang ini ya dibanding ya. Ini buat saya ini lebih cerah sih, karena saya pakein biasa itu saya setting di sini itu di warnanya itu saya pakai setting yang 30, cuman karena nozzle banyak yang bolong ya, hanya 80% dari semuanya saya naikin 3 aja, 3% ya. Ini untuk hasilnya di filmnya ini kalau ditaruh di ini lebih cerah lagi nih. Maksudnya lebih cerah dari ini ya. Coba kita lihat hijaunya, hijau yang di sini ya, sama hijau yang di sini. Nah, kelihatan bedanya. Harusnya untuk warna di settingan yang tadi di Afro itu saya pakai yang normal pun harusnya hasilnya sama seperti ini. Tinggal saya benerin yang warna putihnya aja. Untuk hitamnya pekat aja, semuanya pekat solid ya. Untuk gradasinya juga masih dapat ya, ini keren ya. Sebenarnya nyangka sih ya, karena headnya itu kan mahal ya kalau kita beli baru ya. Kalau yang saya pakai yang L805 series itu sekitar 2 jutaan headnya, sayang kan kalau kita beli baru ya. Ini hasilnya cakep banget, saya print di A4 ya, lebih cerah dari yang ini ya gitu. Nah untuk putihnya ini masih tipis ya kalau buat saya, nggak apa-apa. Tapi coba ini, saya udah siapin panggangan juga sih, panggangan rumah ala-ala, masukin panggangan. Jadi saya buat video ini tanpa di skip ya, full. Saya pakai panggangan ini ala-ala rumahan lah ya, ala-ala ibu-ibu buat masak ya, ibu-ibu rumah tangga lah ya. Nah ini saya pakai suhunya di 150
Nah, saya pakai yang atasnya, panas atas saja. Ada panas atas, bawah, sama atas bawah, cuman ini nggak ada kipasnya. Untuk timing ini kan saya nggak kasih powder ya, sayang juga kalau saya kasih powder. Saya mau melihat putihnya, karena putihnya kalau kita panggang sambil kita masukin ya, karena putihnya kalau kita panggang itu dia lebih memudar. Cuman kita nggak tahu deh, setelah kita panggang ini kan tanpa powder, memudar nggak putihnya, panas sekali. Nah, kalau memang putihnya begitu aja, nanti kita coba di kaos ya. Nanti kita buat video di berikutnya tentang mesin printer Epson L805 seri saya untuk DTF. Kita coba di kaos, nanti kita press hasilnya sama nggak kayak yang ini ya. Sebenarnya tadi saya mau coba yang ini sih, cuman ini kan warnanya kurang solid ya, kurang CMYK lah ya, ini masih RGB lah. Nah, kalau yang ini kan sudah solid nih, CMYK, warna merahnya dapat, solid, kuning, hijau ya, birunya juga dapat nih. Ini birunya biru gitu kan. Ini sebenarnya biru banyak sana sih, cuman ini lebih ke biru tua nih. Birunya kira-kira gitu lah ya. Ini birunya hampir sama sih kayaknya. Putihnya abu-abu nih, ini dapat loh. Kalau ini udah cakep nih hasilnya, tebal juga. Nah, jadi kalau kita tarik juga nggak ngulur. Wah, ini udah ngebul ya. Kita coba keluarin aja langsung. Oke, ini untuk hasilnya. Saya taruh di sini deh. Saya taruh di mesin press. Kita matiin dulu. Yang mau masak kue. Oh ini, kebetulan saya ada contoh ini nih. Cuma ada contoh sih, ini di sana juga. Ini ada contoh. Ini sebelumnya putihnya kayak gini nih. Ya, tebal nih. Ini sama powder juga sih, cuman dia warnanya lebih sedikit nimbulnya dibanding yang ini. Kalau ini benar-benar kelihatan banget ya, cuma kalau dibanding yang ini nggak terlalu beda jauh ya, hijau bahkan. Kalau kita buka yang ini saya nggak pakai tripod. Ini kalau dibuka kayak gini. Tebal sih ya, tebal sih. Nah ini untuk hasilnya ini masih agak basah-basah sedikit sini, belum sempurna sih kata itu. Gak apa-apa. Saya penasaran aja sama ini, karena kan saya juga baru pertama kali ya ketemu tes kayak gini ya. Nah ini biasanya kalau untuk saya pernah nyoba ini sebelum printer rusak, hasilnya 11-12 nih, 11-13 lah ya. 11-13. Tapi memang benar teman-teman, hasilnya kurang lebih 11-13 nih
dari hasil sebelumnya. Ini kita gini ya, nggak usah ya, karena hasilnya juga di sini udah ketahuan, emang kayak hasil normalnya aja. Karena saya pernah nyoba gini juga, dan hasilnya ketebalannya kurang lebih sama kayak gini ya. Karena memang prediksi saya yang saya lihat dari untuk warna putihnya itu sekitar 60 sampai 75%. Ya, jadi nggak beda jauh juga dari yang sebelumnya yang 100%. Ya. Ini warnanya agak tebal juga sih. Nanti kita bikin video cetaknya ke kaos ya, ke bahan ya, kita coba. Jadi kalau printer teman-teman DTF ya, kalau DTG saya belum ada pengalaman ke sana. Ini juga baru hari ini, bukan baru hari ini sih, baru kali ini ya head saya mampet di DTF. Nanti kita buat perbandingan ya. Jadi siapa tahu nanti teman-teman punya printer DTF yang macet ya, teman-teman nggak perlu buang-buang duit banyak dulu ya, diusahakan dulu ya. Kalau memang masih bisa, kenapa harus beli yang baru, sayang teman-teman ya. Oke, overall ini masih ini bisa dicabut. Untuk hasilnya dia mengarit ya, berminyak juga sih. Kita minyak ini basah, kita masih basah, kita belum kering-kering banget, kita nggak kasih powder ya. Ini per film yang tadi agak lembab sedikit kalau teman-teman lihat. Nah, ini karena coatingnya nggak ada nih. Kalau coatingnya gini, coatingnya nggak ada nih. Kalau tinta nempel ke sini, itu hasilnya bleber pasti, nggak kuat nampung. Begitu. Oke, sekian dari video hari ini malam-malam ya, kita cross check untuk printer DTF saya rumahan ya. Ini semoga bermanfaat ya, untuk teman-teman yang printer DTF-nya lagi ada kendala rusak. Teman-teman bisa coba cara saya ya. Ngomong-ngomong, ini perlengkapan yang saya pakai ada air putih. Kalau teman-teman suntikannya terbatas ya, nggak sampai 6 ya, karena suntikan 6 aja nggak cukup, karena saya sebelumnya sih suntikan ada 6 pas. Cuman kendala karetnya di sini, karet yang ini. Nah, ini juga karetnya udah mulai jelek nih. Jadi kadang suka kecampur gitu tintanya. Jadi saya buang, soalnya ini saya pakai buat cleaningnya doang. Teman-teman setelah tarik tinta kan kotor ya. Ini suntikannya. Teman-teman bisa bilas pakai air putih. Teman-teman buang ke saluran pembuangan atau boleh ke botol tinta lagi. Nah, ini bisa botol tinta cap bintang ya. Kalau teman-teman minum dijamin mabuk, bukan mabuk lagi, bisa tepar. Ini juga sama air putih. Ini air putih, jadi peralatan yang saya pakai kemarin. Untuk ini hampir 1 botol teman-teman kemarin saya pakai. Ini 250 ml ya, cleaning, saya beli di Lobby Print ya. Terus terakhir sama ini semua bisa keluarin lah ya. Jadi dia bentuknya seperti ini teman-teman. Ini juga masih ada bekas tintanya nih. Ini saya tutup dulu. Saya kalau cetak kaos di rumah teman-teman ya, semoga nanti ada promosi, amin. Ini masih baru banget nih teman-teman, kalau mau bayarin, tapi saya sepertinya akan butuh juga sih ya nanti ya. Nah, ini bentuknya seperti ini teman-teman. Jadi sebelum saya buka, ini bentuknya seperti ini, sama kayak gini. Saya gambarnya beda ya. Oh iya, oh ini tipe yang lebih rendah, 963. Kalau yang saya beli 968. Jadi ada settingan watt di sini. Ini masih ada airnya juga nih, masih ada air cleaningnya juga. Nah, ini sebenarnya saya
ngelihat ini di Hobby Print nih, untuk cleaning bersihin head print yang mampet, yang macet. Teman-teman juga bisa lihat tuh videonya di Hobby Print ya, cara bersihin head print mampet DTF ya. Nanti keluar di Hobby Print di channelnya ya. Ini saya karena saat saya beli ini itu nggak ada tatakannya. Nah, kalau yang Hobby Print ajarin itu harus ada tatakannya biar nggak langsung ke besi yang bawah ini nih. Nah, jadi saya ini pakai anti panas, jaring anti panas, saya taruh aja ke dalam karena saya kebetulan nggak ada tatakan juga. Jadi headnya saya taruh bawah, saya nyalain ininya, ultrasonicnya. Saya pakai 30 watt, campur 30 watt, tapi saya pakai yang kecil dulu. Baru nanti kalau memang agak kurang mempan, sesekali saya pakai 50 watt, karena 50 watt tekanannya cukup besar juga. Saya pakai cuma 10 detik sampai 20 detik. Karena headnya udah mau parah. Kalau yang Hobby Print aja sih 10 detik ya. Cuman karena saya greget kemarin, saya pakai yang apa namanya, yang 20 detik gitu. Nah, ini untuk karena merendamnya juga saya pakai yang ini bisa nih, karena kalau saya tinggal kerja ya headnya udah saya rendam aja udah sampai saya pulang gitu. Tadinya saya cuma rendam sekitar 30 menit, 1 jam, cuman nggak ada hasil ya. Ketika saya rendam sampai seharian ya, dari pagi sampai malam ya, membuahkan hasil minimal 1 titik sampai 2 titik mulai keluar ya. Dengan catatan yang tadi waktu saat sudah direndam kita tarik dulu pakai suntikan cairan yang di headnya, baru setelah itu kita suntik pakai suntikan 1 mili, kita suntik ke dalam biar keluar kotorannya juga ya. Jadi seperti itu teman-teman pelengkapnya saya pakai. Printer syaratnya harus ada printer teman-teman, kalau nggak ada printer kita nggak bisa benerin. Ya, video ini tanpa skip ya. Kalau teman-teman mau nanya gimana caranya atau teman-teman bingung juga ya, lihat video ini kepanjangan, teman-teman boleh chat aja di di kolom komentar ya. Atau teman-teman yang sudah berpengalaman, yuk boleh di share caranya gimana caranya benerin bersihin head print yang mampet. Saya pakai yang 6 tabung. Kalau DTF yang 5 tabung saya nggak tahu ya. Bukan yang nggak tahu sih, kayaknya sih nggak bisa ya kalau 5 tabung. Belum pernah nemu juga sih yang 5 tabung, karena yang saya tonton itu rata-rata printernya yang 6 tabung. Begitu teman-teman ya, semoga videonya bermanfaat ya. Teman-teman bisa benerin dulu, coba maksimalin ya, dibanding teman-teman harus buang uang sampai jutaan untuk beli head print. Apalagi kalau teman-teman printernya yang sudah pakai yang A3 atau 1800 untuk DTF, itu head print akan mahal sekitar 4-5 jutaan yang saya tahu ya. Sama sih kayak gini. Jadi kalau teman-teman yang head printnya benar-benar udah mampet yang 1800, teman-teman kayaknya harus bisa sih beli pakai head yang 805 series, karena sama-sama 6 tabung. Itu bedanya, kalau yang 1800 kan di A3, kalau yang ini A4. Saya pakai yang F4, agak panjang sedikit. Oke, sekian dari video Crypto Retriever kali ini ya. Ini udah bener-bener sekian teman-teman ya. Terima kasih, nanti kita tinggal buat tutorial video untuk cetak ke kaos lagi ya, dengan nozzle yang ya masih mumpuni lah ya, yang tadi kita lihat. Semoga hasilnya baik ya. Terima kasih teman-teman ya. Ini tanggalnya salah ya, saya pakai April. Oke, selamat menikmati hidup teman-teman ya. Salam bahagia, bye bye.